Halo anak-anak, pada hari ini kita akan masuk kepada materi teks cerita fantasi yang diambil dari KD 3.3 dan 3.4. Nah, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran kita, siswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi unsur intrinsik pada teks cerita fantasi, kemudian menentukan jenis-jenis teks cerita fantasi, serta mampu menceritakan kembali teks cerita fantasi yang dibaca ataupun didengarkan. Nah, dan tidak kalah penting, siswa diharapkan mampu untuk menentukan unsur-unsur yang terdapat pada cerita fantasi. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan masuk kepada materi pembelajaran kita mengenai teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi merupakan sebuah teks atau karangan yang dibuat berdasarkan daya imajinasi si pengarang atau si penulis tersebut. Teks cerita fantasi ini dibedakan menjadi beberapa jenis. Nah, cerita fantasi itu dibedakan berdasarkan dua jenis. Yang pertama berdasarkan kehidupan nyata, di mana terdapat dua jenis cerita fantasi total dan juga cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total ini merupakan sebuah cerita fantasi yang dibuat oleh pengarang, objek dan ceritanya itu tidak terjadi di kehidupan nyata. Contohnya itu seperti cerita Harry Potter. Nah, untuk teks cerita fantasi irisan memakai latar dunia fantasi yang dimana tempat atau nama peristiwanya itu masih dapat kita temui di kehidupan nyata. Contohnya adalah Timun Emas. Pasti anak-anak sudah tidak asing lagi dengan cerita Timun Emas ini. Jenis cerita fantasi yang kedua yaitu berdasarkan latar belakang. Nah, berdasarkan latar belakang ini, cerita fantasi dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada cerita fantasi sejaman, di mana menggunakan satu latar waktu, misalnya seperti menggunakan latar waktu masa lampau atau masa kini. Yang kedua ada cerita fantasi lintas waktu. Nah, cerita fantasi ini dibuat menggunakan dua latar waktu, di mana menggunakan latar waktu masa lampau dan juga masa kini. Berikutnya kita akan masuk pada subbab materi cerita fantasi. Nah, struktur dari cerita fantasi ini sama halnya seperti struktur cerita cerpen. Pastinya anak-anak sudah sering mendengarkan struktur dari cerita cerpen. Nah, dalam cerita fantasi ini ada 4 struktur cerita fantasi. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, yang ketiga ada resolusi, dan yang keempat ada ending. Nah, yang pertama tadi orientasi itu merupakan tahap pengenalan dalam cerita, dimulai dari tema, tokoh, dan juga alur. Kemudian untuk komplikasi itu, pada bagian komplikasi cerita fantasi berisi tentang konflik atau munculnya sebuah permasalahan dari cerita tersebut. Setelah konflik ini, maka akan muncul lagi resolusi atau tahap penyelesaian masalah. Nah, di sini masalah sudah mulai mereda. Kemudian akan masuk pada struktur ending atau akhir dari cerita. Nah, pada bagian ending ini kita akan mengetahui bahwa cerita fantasi tersebut berakhir dengan bahagia ataupun sedih. Nah, setelah kita mengetahui struktur dari cerita fantasi tersebut, kita akan masuk pada pembahasan mengenai unsur-unsur intrinsik pada cerita fantasi. Nah, hal ini juga tidak lain dari unsur-unsur yang terdapat pada cerpen, yaitu ada tema, alur, tokoh atau penokohan, di mana penokohannya itu ada 3 jenis, misalkan protagonis, antagonis, dan juga tritagonis. Ada juga latar belakang tempat, waktu, dan suasana. Dan yang tidak kalah penting dalam sebuah cerita fantasi ini memuat sudut pandang, gaya bahasa, dan juga amanat. Setelah kita mempelajari mengenai unsur dan intrinsik dari cerita fantasi, pasti dalam pikiran anak-anak muncul pertanyaan, apa sih yang membedakan cerita fantasi ini dengan cerpen? Tentu saja ada, yaitu cerita fantasi ini memuat keajaiban atau misteri.
Nah, ide cerita pada cerita fantasi ini juga terbuka. Artinya, si penulis bebas memilih tema yang ingin dibuat dalam cerita tersebut. Misalkan, si penulis ingin memilih tema mistis ataupun horor. Kemudian juga dalam cerita fantasi menggunakan berbagai macam latar tempat maupun waktu. Nah, contohnya pada cerita fantasi Harry Potter, si penulis menggunakan latar tempat dunia sihir. Nah, itulah perbedaan dari cerita fantasi dengan cerpen. Ibu harap anak-anak dapat mengerti ataupun memahami pembelajaran kita pada hari ini. Untuk memperdalam pemahaman kalian, Ibu akan memberikan soal latihan yang telah Ibu sediakan pada Google Classroom. Jika anak-anak tidak mengerti ataupun kurang paham mengenai pembelajaran materi kita pada hari ini, silakan di komen pada kolom komentar di bawah ini.